Halo semuanya, perkenalkan namaku Ade Felinda dari Universitas Ciputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis tujuan keuangan yang telah saya buat pada sesi 6 AFL 2 Part 1. Profil investor. Berdasarkan hasil kuesioner pengukuran risiko, saya mendapatkan skor 15 yang termasuk dalam kategori risk balance, artinya saya bukan tipe investor yang berani mengambil risiko tinggi. Tapi juga tidak terlalu konservatif. Saya bisa menerima fluktuasi nilai investasi selama masih dalam batas wajar. Saat ini, saya sudah memiliki dana darurat sekitar 3-6 bulan biaya hidup, sehingga kondisi keuangan saya cukup siap untuk memulai berinvestasi. Saya cenderung memilih instrumen investasi dengan risiko rendah hingga menengah, seperti reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Namun, untuk tujuan jangka panjang, saya juga mempertimbangkan portofolio yang memberikan return lebih tinggi, misalnya reksadana saham, agar pertumbuhan kekayaan lebih optimal. Tujuan jangka pendek kurang 1 tahun. Tujuan pertama saya adalah menyiapkan dana 15 juta untuk biaya kuliah dan kebutuhan pendidikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Karena ini merupakan tujuan jangka pendek, sehingga memilih instrumen yang aman dan liquid, yaitu Security Money Market Fund yang merupakan reksadana dan pasar uang. Instrumen ini memiliki keunggulan berupa resiko rendah, nilai investasi yang relatif stabil, serta imbal hasil rata-rata 5-6% per tahun, lebih tinggi daripada bunga tabungan atau deposito. Untuk memenuhi tujuan ini, saya langsung menempatkan 15 juta sejak awal tanpa perlu mencicil, sehingga dana kuliah dapat tersedia tepat waktu. Tujuan jangka menengah 1-3 tahun, tujuan berikutnya adalah mempersiapkan biaya liburan ke Jepang sekitar 2 tahun dari sekarang, dengan target 50 juta. Untuk mencapai target ini, saya merencanakan setoran rutin sebesar 2,1 juta per bulan. Instrumen investasi yang saya pilih adalah reksadana pendapatan tetap, misalnya Manulife, obligasi unggulan kelas A. Produk ini menawarkan return sekitar 6-7% per tahun, dan resikonya lebih rendah dibanding saham. Strategi ini cocok karena saya masih punya waktu 2 tahun sehingga bisa memanfaatkan bunga berbunga dari return investasi untuk membangun mencapai target. Tujuan jangka panjang lebih 3 tahun. Tujuan terbesar saya adalah membeli rumah sederhana dalam waktu 7 tahun. Harga rumah yang saya targetkan adalah sekitar 500 juta, tetapi saya sudah memperhitungkan kenaikan harga akibat inflasi sekitar 5-7% per tahun, sehingga estimasi kebutuhan menjadi 650 juta. Untuk mencapai target ini, saya perlu menyisihkan sekitar 7,7 juta per bulan. Saya memiliki strategi portofolio campuran, yaitu 60% reksadana saham, seperti Skadar Dana Prestasi Plus yang memiliki return potensial 10-20% per tahun, dan 40% reksadana obligasi dengan return 6-7% per tahun. Kombinasi ini membantu menyeimbangkan resiko dan imbal hasil dengan disiplin menabung dan berinvestasi secara konsisten. Saya yakin tujuan ini dapat tercapai. Secara keseluruhan, analisis saya menunjukkan bahwa dengan profil resiko yang seimbang, strategi keuangan yang saya gunakan adalah kombinasi instrumen yang aman, namun tetap memberikan peluang pertumbuhan. Jangka pendek RDPU target 15 juta, return kurang lebih 6%. Jangka menengah reksadana pendapatan tetap setoran 2,1 juta per bulan, target 50 juta. Jangka panjang portofolio saham dan obligasi setoran kurang lebih 7,7 juta per bulan, target 650 juta untuk membeli rumah. Dengan perencanaan ini, saya dapat mencapai tujuan keuangan saya dengan jangka waktu yang diharapkan, tanpa mengorbankan keamanan dana yang sudah ada. Kunci keberhasilan adalah disiplin menabung, konsistensi berinvestasi, dan diverifikasi portofolio. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.